Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya sering muncul pertanyaan. Apa itu? Pertanyaannya adalah, sebenarnya Muhammadiyah disebut Wahabi itu tuduhan apa kenyataan gitu. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya agak gamblang lah, bahwa Muhammadiyah dengan Wahabi juga dengan gerakan Islam yang lain itu ya pasti ada irisan, ada hal-hal yang sama ya. Muhammadiyah dengan NU ya ada samanya, meskipun juga ada bedanya ya. Nah, misalnya Muhammadiyah sholat wajib 5 waktu, NU juga sholat 5 waktu, Wahabi juga 5 waktu sholatnya, dan yang lain-lain. Tetapi kesamaan dalam hal tertentu itu bukan berarti sama, bukan berarti identik ya. Nah, jadi masing-masing gerakan itu ada perbedaannya. Oleh karena itu saya mengajak kepada masyarakat semuanya supaya menilai sebuah organisasi itu bukan berdasarkan narasi, tetapi berdasarkan literasi yang betul-betul ada sumbernya ya. Sumbernya dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kan sering orang itu hanya melihat Muhammadiyah dari sisi lahiriah. Lahiriah itu pun kadang-kadang hanya melihat perilaku sementara orang Muhammadiyah. Sehingga masyarakat kadang memandang Muhammadiyah secara tidak utuh. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Sehingga seandainya tanpa ada aspek kedengkian atau aspek kecurigaan, tidak mungkin ada orang yang menuduh Muhammadiyah itu Wahabi. Yang menuduh Muhammadiyah itu Wahabi itu ya tendensius saja, tendensius, dan itu memang tidak harus kita tanggapi dengan terlalu serius ya. Sebab bagi Muhammadiyah menjawab tuduhan tendensius itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan karya nyata. Maka orang-orang yang memberikan tuduhan demikian, nah sebaiknya membaca rumusan-rumusan resmi Muhammadiyah, sehingga kita betul-betul paham Muhammadiyah itu apa. Itu ya seperti yang tertuang di dalam naskah-naskah resmi Muhammadiyah. Misalnya saudara membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, membaca kepribadian Muhammadiyah, membaca matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Bahkan yang terakhir membaca risalah Islam yang berkemajuan. Sehingga memahami Muhammadiyah tidak berdasarkan narasi dari orang-orang yang bermacam-macam, tetapi berdasarkan literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini, sehingga Muhammadiyah itu selalu ya memandang baik kepada yang memang baik ya, yang memang baik kita pandang baik. Bahkan
Wahabi yang diberi stigma negatif oleh sebagian orang itu dalam konteks keseluruhan keberagaman di dunia tentu sangat besar manfaatnya ya. Kalau mau jujur membaca secara benar gitu. Tidak hanya berdasarkan persepsi, apalagi hanya berdasarkan kebencian. Nah, itu. Maka jangan sampai kita melihat sesuatu, baik itu lembaga maupun orang, itu dasarnya adalah kebencian dan kedengkian. Kalau dasarnya dua itu, kebencian dan kedengkian, maka tidak ada yang baik pada orang lain itu. Tidak ada yang baik pada organisasi itu. Kalau dasarnya itu. Maka mari kita belajar objektif, melihat segala sesuatu berdasarkan literasi yang benar. Yakni rujukannya adalah keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah. Kalau bisa saya sampaikan, Muhammadiyah itu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Dan sasaran dakwah kita itu dua, ada umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah itu orang-orang yang sudah beragama Islam. Umat dakwah itu orang-orang yang belum beragama Islam. Nah, tentu pendekatan dakwahnya berbeda. Jadi kepada orang yang sudah beragama Islam perlu sentuhan-sentuhan dakwah. Jangan meremehkan. Wong mendakwahkan Islam kok kepada orang yang sudah Islam. Oh, itu ya boleh saja berpendapat seperti itu. Tetapi orang yang sudah beragama Islam pun itu tetap perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah Islam. Karena apa? Orang yang sudah Islam juga manusia. Imannya bisa bertambah, imannya bisa berkurang. Untuk ikhtiar supaya senantiasa menjaga dan meningkatkan iman itu, disitulah diperlukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak pernah berhenti. Sehingga manfaatnya dakwah kepada orang yang beragama Islam itu tentu sangat besar. Nah, bagi Muhammadiyah, dakwah kepada umat ijabah atau umat yang sudah beragama Islam itu dengan pendekatan tajdid. Dan ingat, tajdid di Muhammadiyah itu mencakup dua aspek. Yang pertama purifikasi, yang kedua dinamisasi. Purifikasi itu artinya pemurnian, ya. Pemurnian itu artinya mengembalikan kepada sumber aslinya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini purifikasi itu menyangkut bidang akidah dan ibadah. Jadi kalau sudah urusan akidah dan ibadah, itu sifatnya adalah pemurnian, dikembalikan kepada ajaran aslinya seperti apa. Nah, maka dalam urusan akidah dan muamalah, akidah dan ibadah itu tidak boleh ada kreativitas. Nah, sedangkan yang kedua, tajdid yang kedua adalah dinamisasi atau pengembangan. Maka ini diterapkan untuk bidang muamalah duniawiyah. Nah, bidang muamalah duniawiyah ini membutuhkan kerja akal dan kreativitas yang luas. Diberi peran. Karena apa? Karena kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat itu sangat dinamis, ya. Sehingga harus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Nah, sehingga tidak ada kata bid'ah di dalam urusan muamalah duniawiyah. Jadi ada proporsionalitas, ya. Sehingga jangan mengatakan Muhammadiyah sidik-sidik bid'ah itu. Nah, itu harus dipahami dengan jujur,
dan hati yang tulus, ya, tidak tendensius. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada semuanya. Maka sekali lagi, dakwah kepada yang sudah beragama Islam itu untuk bidang akidah dan ibadah itu sifatnya pemurnian. Tetapi di dalam muamalah duniawiyah itu sifatnya pengembangan, mengikuti dinamika zaman. Dalam hal ini dibutuhkan ruang yang luas untuk kreativitas. Nah, sedangkan kepada yang belum beragama Islam, nah kita mendakwahkannya dengan ya menampilkan Islam ini sebagai agama yang sebaik-baiknya, agama yang menarik, sehingga membuat orang yang belum beragama Islam itu dengan penuh kesadaran terpesona dan tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, sehingga tampilan-tampilan orang Islam itu ya harus betul-betul menggembirakan dengan dua kata kunci, yakni wajah ceria dan akhlak mulia. Gitu. Jadi dalam rangka ini, dengan wajah ceria dan akhlak mulia, itu insya Allah akan memudahkan sebaran dakwah Islam kita itu semakin luas dan dicintai oleh masyarakat yang luas. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, itulah Muhammadiyah. Jadi bukan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan narasi dari orang-orang yang melihat Muhammadiyah menurut cara pandangnya sendiri. Jadi sekali lagi, kalau masyarakat pengen tahu Muhammadiyah itu seperti apa, ya kita baca kepribadian Muhammadiyah. Bahkan di bagian keempat kepribadian Muhammadiyah itu dijelaskan sifat-sifat Muhammadiyah yang 10 macam itu. Jadi sekali lagi, meskipun Muhammadiyah dalam aspek tertentu ada irisan, ada sesuatu yang sama dengan pandangan keagamaan Wahabi, itu bukan berarti Muhammadiyah itu Wahabi, ya. Jadi itu hanya tuduhan yang tendensius. Maka tidak perlu ditanggapi secara serius. Jadi kuncinya, tuduhan yang tendensius tidak perlu ditanggapi secara serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.